Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue, Giri Ardian. Sebelum mulai, gue pengen cerita sedikit latar belakang kenapa gue ngomongin hal ini hari ini. Kemarin gue lagi bareng sama Sally, terus tiba-tiba keluar kalimat dari mulut gue, kok beberapa tahun terakhir ini kita bisa lebih sering bahagia ya? Sementara kalau dilihat di awal-awal pacaran dulu, kita tuh kayak gak sebahagia sekarang gitu. Buat yang udah baca buku Hal yang Paling Sia-sia pasti bilang, oh iya dulu mereka awalnya juga struggle nih. Nah, apa yang sebenarnya berubah ya kalau gitu? Karena pertanyaan tersebut, gue tuh jadi mencari lebih jauh. Apa ya sebenarnya yang membuat pasangan tuh bisa terus bahagia? Gue baca sana-sini, artikel jurnal gue baca, terus gue dapet artikel di Psychology Today yang menurut gue ini cocok banget nih. Karena sejalan, relate sama pengalaman gue selama ini. Karena gue rasa ini relate ke gue, jadi gue pikir juga dampak positifnya lumayan. Gue rasa ini hal yang perlu gue sampein ke kalian, ke lo semuanya, supaya makin banyak lagi nih orang yang nantinya punya hubungan yang sehat. Atau lo mungkin yang lagi jomblo-jomblo, jangan khawatir, ini juga buat lo kok. Karena nantinya kan lo bisa belajar sebelum ketemu jodoh. Jadi ada artikel yang ngomongin soal habits untuk jadi happy couples. Keren banget kan? Ini tuh mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kevin D. Arnold PhD. Jadi Pak Kevin ini mengesankan kalau gue mau punya happy relationship, sebenarnya nggak perlu hard work yang gimana-gimana kok. Kalau kita tahu 4 cara ini, kita tuh benar-benar bisa mempertahankan hubungan untuk tetap bahagia. Ya, meskipun mungkin gak bakal jadi bahagia secara terus-menerus, cuman jadi lebih sering merasakan kebahagiaan. Hanya dengan memperkenalkan cara baru dalam bersikap dan perubahan-perubahan kecil yang ada di penelitian ini. Uniknya nih, selama ini kan banyak yang bilang kalau hubungan tiba-tiba jadi sering berantem, hubungan yang gak sehat. Kan katanya ya udah diperbaikin aja apa yang salah, komunikasiin, obrolin, diskusiin sampai masalahnya bener lagi. Yang seakan-akan ya fokusnya itu tuh untuk memperbaiki. Jadi ini tuh baru bisa dilakukan setelah benar-benar ada masalah. Paham kan maksud gue? Sebelum ada masalah gimana tuh? Ada nggak hal yang bisa kita lakuin untuk menjaga hubungan tetap bahagia? Gimana menurut lo? Ada dong. Ternyata kita bisa melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan agar hubungan kita itu nggak gampang terlibat masalah. Dan karena adanya tambahan hal positif yang ditambah dalam hubungan tersebut, ini bakal membantu kita jadi punya impact yang besar agar hubungannya itu tetap sehat. Apa aja sih, Ger? Hal-hal yang disebutin di penelitian ini. Jadi hal yang pertama nih guys, yang perlu kita lakukan adalah kita harus terbiasa untuk mengekspresikan affection dan admiration. Coba lu tanya ke diri lu sendiri dulu sekarang. Seberapa sering sih memberikan afeksi dan mengucapkan kekaguman ke pasangan lo? Kalau masih terasa kurang, bisa nih untuk mulai ditambah untuk melakukan kedua hal ini. Apalagi kalau kehausan akan afeksi ini udah pernah keluar dari mulutnya dia. Mungkin dia pernah bilang kayak, kamu gak khawatir ya kalau aku gak ada kabar? Atau dia sering nanya, aku cantik gak sih hari ini? Atau dia ngomong, aku capek tahu berusaha sendirian, kenapa sih kamu gak pernah mau ngerti? Atau mungkin itu lo yang pernah ngucapin. Wah, ini bisa banget nih jadi bahan diskusi ntar ya, lo sama pasangan, oke? Sekarang gue tanya dulu, kalau lo ditanya pertanyaan-pertanyaan kayak barusan, lo bakal jawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang seperti apa? Atau jangan-jangan lo cuman diem aja? Umumnya sih cowok-cowok nih yang diem kalau ditanya kayak gini ya. Ya cewek juga ada sih. Cuman yang menarik dari penelitian ini adalah katanya laki-laki cenderung lebih membutuhkan afirmasi afeksi yang lebih banyak daripada perempuan. Nggak tahu, mungkin karena laki-laki jarang mendapatkan afeksi tersebut dari orang di sekitarnya. Jadi kayak dia
butuh gitu ngerasanya dapetin afeksi itu dari pasangannya. Coba ngaku cowok-cowok. Jadi lu bisa coba nih menjadikan ini sebagai kebiasaan baru dalam hubungan lo untuk mendapatkan hubungan yang lebih sehat. Mulai puji pasangan lo, mulai berikan afeksi yang dibutuhkan masing-masing kita untuk bisa ngerasa dicintai, dihargai. Mungkin bisa juga dengan menawarkan bantuan untuk apa yang lagi dia kerjain. Karena nantinya dari affection dan admiration yang selama ini kita berikan, itu bakal jadi tabungan yang positif. Kayak positive feeling gitu, yang ada di memori, sehingga bisa mencegah kita itu dari pertengkaran. Mulai dengan kayak muji dia kalau dia kelihatan cantik dengan outfitnya hari ini, atau bisa kayak ngasih kejutan, tiba-tiba kasih makan siang kalau dia lagi fokus sama kerjaannya atau hobinya. Bantu dia kalau misalnya kelihatannya butuh bantuan. Ya, semacam itulah. Karena dengan sering memuji pasangan kita tuh jadi secara tidak langsung semakin menyadari kalau dia itu punya banyak kelebihan yang ngebuat kita jadi ngerasa beruntung gitu ngejalin hubungan sama dia. Kita jadi lebih punya banyak memori tentang hal-hal baik tentang dia ketimbang hal buruknya. Juga dengan sering menawarkan bantuan dan bekerja sama akan satu hal, bakal ngebuat kita makin dekat dan kenal satu sama lain. Dengan tabungan-tabungan hal baik ini, itu bakal menurunkan risiko berantem yang berkepanjangan, karena kita jadi lebih mudah memaafkan. Kebayang kan? Selanjutnya, dari penelitian yang disebutkan, kita tuh harus jadi pribadi yang menyediakan ruang kosong untuk memikirkan dia. Di kehidupan kita yang punya kesibukan masing-masing, apalagi untuk pasangan yang dewasa, kadang kan ngebuat kita ngerasa terbebani ya kalau harus memikirkan sesuatu di luar aktivitas kita. Padahal hidup kita bisa terasa lebih ringan kalau kita selalu tahu ada orang yang peduli dan menyediakan ruang kosong di kepalanya untuk memikirkan kita. Nah, bayangin kalau lo nih sama dia sekarang sama-sama bersedia untuk menyediakan ruang kosong tersebut. Hal kecil yang pastinya ngebawa dampak perubahan yang besar kan nantinya. Contohnya gimana, Ger? Oke, misalnya gini. Ketika kita lagi makan, kita bisa mikir, pacar kita nih udah makan belum ya? Tanya deh. Atau kalau kita lagi seneng, kita lagi bahagia sama hobi kita gitu. Misalnya kita lagi sibuk ngurusin yang sesuatu yang buat kita seneng gitu lah ya. Kita bisa tanya ke diri sendiri, wah gue lagi bahagia banget nih karena ini. Kalau pasangan kita tuh hobinya apa ya? Apa ya yang bisa ngebuat dia juga bisa ngerasain seneng kayak gini? Kebayang ya, jadi fungsi dari ruang kosong ini adalah untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang pasangan yang nantinya akhirnya bisa ngebuat kita lambat laun akan semakin mengerti pasangan kita itu orangnya kayak gimana. Juga secara tidak langsung ngebuat kita jadi punya alasan yang lebih banyak lagi buat mencintai dia. Semakin banyak informasi yang kita dapat, semakin kita tahu cara untuk membahagiakan pasangan kita tuh gimana sih sebenarnya. Selanjutnya, kita juga harus belajar untuk mau menerima bantuan satu sama lain. Mungkin poin ini yang gak bisa diterapin di semua kehidupan sehari-hari, karena kita juga punya beberapa hal yang lebih baik kalau dikerjakan sendiri. Itu gak masalah, tapi mari kita gak berfokus pada aktivitas semacam itu. Kita bisa berfokus pada kegiatan-kegiatan yang kita tahu bakal lebih baik kalau kita menawarkan bantuan untuk melakukan kegiatan tersebut, atau dia menawarkan bantuan kepada kita sehingga kita jadi lebih ringan. Nah, ngomongin hal-hal semacam itu sebenarnya bisa benar-benar jadi kontribusi yang berasa gitu di kita. Bahkan sekadar menawarkan bantuan yang mungkin dia sebenarnya gak bisa melakukan hal tersebut, tapi dia, aku bisa bantu apa gitu. Dengan gitu aja bisa ngebuat kita ngerasa kalau, atau menyadari kalau selalu ada orang yang mau membantu kita. Harapannya adalah dengan melakukan hal tersebut, karena terbiasa saling bantu-membantu dalam menghadapi masalah, ketika dihadapkan dengan masalah yang menimbulkan pertengkaran, kita bakal lebih fokus untuk sama-sama menyelesaikan masalah tersebut daripada adu argumen tentang siapa yang salah. Karena
kita nggak terbiasa untuk sendiri-sendiri aja gitu. Kita terbiasa untuk selalu jalan beriringan. Karena itu ketika masalah datang, ini berarti masalah kita, bukan masalah kamu dan bukan masalah aku. Karena ya balik lagi kan, hubungan tuh udah bukan lagi soal aku dan kamu, tapi soal kita. Yang terakhir, kita perlu mengetahui inner world-nya pasangan kita. Kita perlu mengetahui latar belakang dari siapa orang yang sekarang menjalin hubungan dengan kita. Mulai dari masa kecilnya, gimana tradisi yang ada di keluarganya, apa aja yang dia udah laluin, didikan seperti apa yang selama ini ia dapatkan dari keluarga atau orang tuanya sampai dia jadi seseorang yang kayak sekarang. Siapa aja sih teman dekatnya, apa hobinya, apa yang buat dia bahagia, apa yang buat dia ngerasa sedih. Inner world lah pokoknya, hal yang paling dekat dengan dia. Karena inner world itu tuh bakal menggerus otak kita sehingga kita jadi seseorang yang seperti sekarang ini. Seperti seolah-olah memprogram otak kita. Jadi kita perlu memahami betul bagaimana cara pikir dia dalam menentukan sesuatu hal, atau gimana otak dia bekerja untuk bisa nantinya kita tuh ngerti treatment apa ya yang perlu kita lakukan ke depannya. Kita juga bisa mengetahui cara pandang masing-masing nih dari mengetahui inner world ini sebelum menyalahkan perbedaan di antara kita sama dia. Contohnya, mungkin di keluarga dia ada tradisi makan malam bersama tiap harinya, sedangkan di keluarga kita nggak ada. Sehingga ketika dia bercerita tentang kedekatan keluarganya, kita jadi nggak bisa relate, karena selama ini keluarga kita nggak sedekat keluarganya dia. Mungkin bagaimana orang tua dia memperlakukan anaknya ketika sedang sakit, barangkali berbeda dengan gimana cara orang tua kita memperlakukan kita. Hal-hal ini tuh bisa jadi sebuah perbedaan yang ngebuat kita sama dia gak connect. Nah ketika kita tahu nih inner world semacam ini, kita bisa jadi connected gitu. Karena kita tahu seperti apa dia dengan treatment yang dilakukan di keluarganya, dan gimana kita dengan treatment yang dilakukan di keluarga kita. Jadi terkesan kita tuh sedang berusaha mengetahui hal-hal yang selama ini mungkin belum pernah kita ketahuin sebelumnya. Kita akan jadi terbiasa untuk cross-check terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi, bukan hanya menyalahkan keadaan karena kalian gak bisa menemukan titik tengah di antara dua pilihan ketika lagi berantem misalnya gitu. Ya, karena selalu ada alasan kenapa seseorang melakukan sesuatu kan, dan mungkin kita akan mempunyai tanggapan yang berbeda. Mungkin jadi tadinya mau marah jadi nggak bisa marah karena pada akhirnya kita tahu alasan dia melakukan hal tersebut tuh kenapa sebenarnya gitu. Pada akhirnya ini akan menjadi hal baik deh kalau kita lakukan secara repetitif atau terus-menerus. Karena akan menciptakan sebuah kebiasaan-kebiasaan kecil yang nantinya akan berdampak besar. Hubungan kita jadi lebih terarah, jadi kayak ada guidance-nya gitu, jadi ada kayak pedomannya yang akan mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam hubungan. Jadi kalau misalnya 4 poin ini belum pernah kalian bicarakan, coba diskusin sama pasangan masing-masing. Atau nanti diingat-ingat buat yang lagi jomblo, nanti diomongin sama calon jodohnya, oke? Gue juga ngarepin setelah kalian diskusi, kalian bisa share pengalaman kalian setelah mendiskusikan hal ini sama pasangan gimana. Mungkin udah ada yang pernah melakukan poin-poin pentingnya di dalam podcast ini, sehingga hubungannya tetap sehat. Share ke gue di DM Instagram, oke? Segitu dulu mungkin, semoga ada hal baik yang bisa diambil ya.